Juragan Sigit memasuki pekarangan rumah. Lampu mobilnya menyorot kuat dari jendela. Saat itulah sosok kodam itu seolah merasa terganggu. Aroma melati hilang seketika, dan sosok itu lenyap seperti uap yang menguap ke udara. Listrik kembali menyala, membuat ruangan kembali terang benderang. Juragan Sigit masuk ke dalam rumah, berjalan terhuyung-huyung. Ia tampak linglung, matanya kosong. Ia sudah mulai terlepas dari pengaruh jimat. Namun ia kini berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. "Dena, apa yang terjadi?" tanya Juragan Sigit. Suaranya lemah. "Mas, kamu dicelakai. Kita harus segera cari kotak wasiat itu. Vera sedang mengincarnya." Bu Dena menyeret suaminya kembali ke ruang kerja. Dengan sisa kesadarannya, Juragan Sigit menatap kotak kayu jati itu. "Kotak itu milik ayah," gumam Juragan Sigit. "Kuncinya, Mas, di mana kuncinya?" Juragan Sigit menyentuh dadanya, kemudian merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan sebuah kunci kuningan kecil yang selama ini selalu ia simpan. Bu Dena mengambil kunci itu dengan cepat dan membukanya. Di dalam kotak itu terlipat rapi sebuah kertas usang berwarna kuning. Itulah wasiat yang Ustadz Hamzah sebutkan. Belum sempat Bu Dena membacanya, pintu ruang kerja terbanting terbuka. Di sana berdiri Vera, gundik Juragan Sigit, yang kini datang dengan wujud manusia. Wajahnya cantik, tapi matanya memancarkan amarah yang menakutkan. Di sampingnya berdiri seorang pria tua kurus yang Bu Dena yakini adalah dukun yang membantu Vera. "Berikan wasiat itu, Dena. Itu adalah milikku," teriak Vera. Suaranya tajam dan melengking. Bu Dena menoleh, terkejut melihat Vera berdiri di ambang pintu ruang kerja. Di samping Vera, pria tua yang Bu Dena duga adalah dukun, tampak menyeringai licik, memegang tasbih kayu yang dililiti benang merah. Kehadiran mereka membawa hawa panas dan aroma dupa yang menusuk hidung, mengalahkan wangi melati yang sempat hilang. "Vera, bagaimana kau bisa masuk?" tanya Bu Dena, melindungi kotak wasiat di belakang tubuhnya. Vera melangkah masuk dengan anggun, namun sorot matanya penuh dengan kebencian. Ia mengenakan pakaian yang mahal dan perhiasan berkilauan. Kontras dengan suasana rumah yang baru saja diteror oleh kodamnya. "Rumah ini sudah seperti rumahku sendiri, Dena. Aku tahu setiap sudutnya," ujar Vera. Suaranya mendesis rendah. Ia menoleh ke arah Juragan Sigit yang masih terduduk lemas di lantai, terlihat kebingungan dan lemah. "Sigit, kemarilah sayang. Jangan dengarkan wanita tua ini." Juragan Sigit tidak merespon.
Ia hanya memegangi kepalanya, seolah sedang melawan suara-suara di benaknya. Pengaruh jimat yang dihancurkan Ustadz Hamzah telah melumpuhkan kendali Vera atas dirinya. Dia sudah sadar, Vera. Pergilah dari sini. Kau tidak ada urusannya dengan kami, seru Budena menggenggam erat wasiat itu. Vera tertawa sinis. Tidak ada urusan. Juragan Sigit dan seluruh hartanya adalah urusanku. Wasiat itu adalah kuncinya. Berikan padaku, atau kau dan kedua putrimu akan menyesalinya. Pria tua di samping Vera maju selangkah. Ia mulai menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang aneh. Bersamaan dengan itu, lampu di ruangan itu kembali meredup, dan bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak tidak wajar. Aura negatif yang sangat kuat menyelimuti ruangan. Budena mengingat pesan Ustadz Hamzah. Ia segera mengambil garam kasar yang sudah didoakan dari saku kainnya. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan garam itu ke arah Vera dan pria tua itu. Bismillahirrohmanirrohim. Budena membaca doa dengan suara lantang. Ketika butiran garam itu menyentuh lantai, Vera dan pria tua itu langsung mundur beberapa langkah. Meringis kesakitan seperti tersengat listrik. Aroma dupa dan bau aneh itu seolah terbakar oleh keberkahan doa. Sialan, wanita ini ternyata sudah dipagari, teriak Vera marah. Ia menoleh ke arah dukun. Cepatlah, ambil wasiat itu. Dukun itu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah belati kecil dengan gagang tulang. Ia kembali menggumamkan mantra-mantra. Tiba-tiba dari kegelapan di sudut ruangan, bayangan kodam kembali muncul. Kali ini bentuknya berupa asap hitam yang bergerak cepat dan langsung menyerang Budena. Budena menjerit dan refleks mundur. Ia tersandung meja dan tak sengaja menjatuhkan lampu teplok. Lampu itu pecah, minyaknya tumpah. Namun kodam itu tidak tersentuh. Asap hitam kini mengambil bentuk tangan besar yang berusaha merebut wasiat dari Budena. Jangan, Bunda, teriak Risa dan Gita yang baru saja lari ke bawah mengikuti suara ribut. Mereka terperanjat melihat pemandangan mengerikan itu. Juragan Sigit yang melihat istri dan anak-anaknya terancam seolah mendapatkan kekuatan mendadak. Ia bangkit, berdiri terhuyung-huyung, dan berteriak, "Pergi, jangan sentuh keluargaku." Juragan Sigit meraih sebuah guci keramik besar yang ada di sudut meja, dan dengan sekuat tenaga ia melemparnya ke arah kodam itu. Guci itu pecah, tapi tidak melukai kodam. Namun Juragan Sigit berhasil menciptakan kekacauan. Dena, lari, bawa wasiat itu,
teriak Juragan Sigit, dan tanpa pikir panjang, Budena pun segera pergi. Ia menyadari bahwa wasiat itu lebih penting dari segalanya. Ia menarik tangan Risa dan Gita dan berlari keluar dari ruang kerja menuju bagian belakang rumah yang gelap gulita. "Kejar mereka, jangan sampai wasiat itu lepas," raung Vera pada dukun itu. Vera dan si dukun mengejar Budena dan anak-anaknya. Sementara Juragan Sigit yang kini sudah benar-benar sadar meskipun fisiknya lemah, mencoba menghalangi mereka di ambang pintu. "Aku tak akan biarkan kalian merusak keluargaku," kata Juragan Sigit menghalangi pintu dengan tubuhnya. "Kau sudah tak berguna lagi, Sigit. Kau hanyalah pionku," ejek Vera, lalu mendorong Juragan Sigit hingga tersungkur di lantai. Di bagian belakang rumah, Budena berlari menuju gudang tua yang jarang digunakan. Gudang itu gelap, berdebu, dan penuh dengan barang-barang antik yang sudah usang. Budena ingat dulu ayahnya pernah bercerita bahwa di gudang ini ada sebuah ruang rahasia. "Bunda, kita mau kemana?" tanya Risa terengah-engah sambil memeluk adiknya. "Kita harus sembunyi, Risa. Bunda minta kalian diam di sini, apapun yang terjadi." Budena menyalakan korek api, mencari-cari tombol atau mekanisme tersembunyi. Ia ingat ayahnya pernah menyebutkan tentang sebuah ukiran naga di dinding. Akhirnya, tangan Budena menyentuh ukiran kayu naga yang berdebu di balik tumpukan karung goni. Ia menekannya, terdengar bunyi klik yang keras. Sebagian dinding di gudang itu bergeser, memperlihatkan sebuah lorong sempit dan gelap menuju ruang rahasia. "Cepat masuk," Budena mendorong kedua anaknya ke dalam lorong itu. Lalu ia sendiri ikut masuk. Begitu mereka masuk, terdengar suara Vera dan dukun itu tiba di gudang. "Sial, kemana mereka pergi?" teriak Vera. Budena menahan nafasnya, memeluk erat kedua anaknya di dalam kegelapan. Ia bisa mendengar Vera dan dukun itu mondar-mandir di luar. "Kodam, cari mereka," perintah Vera. Sekejap kemudian, Budena merasakan hawa dingin yang menusuk. Aroma melati yang pekat kembali tercium. Seolah kodam itu berada tepat di dekat mereka, menembus dinding. Budena teringat air doa dari Ustadz Hamzah yang ia simpan di botol kecil. Ia mengambilnya dan menuangkannya sedikit ke telapak tangan. "Bunda mau apa?" bisik Gita ketakutan. "Diam nak, kita harus berdoa," kata Budena. Ia mencipratkan air itu ke arah dinding lorong sambil membaca ayat kursi. Begitu air itu mengenai dinding, terdengar jeritan yang mengerikan dari luar.
Panas, panas. Vera dan dukun itu terkejut. Kodamku, ternyata mereka punya penangkal. Kita tak punya banyak waktu, Vera. Kodam itu tak bisa menembus benteng itu terlalu lama, kata dukun itu dengan suara panik. Vera menggeram. Ia tahu kekuatannya terbatas di hadapan pertolongan Tuhan. Kemudian ia membuat keputusan gila. Kita ambil saja Juragan Sigit. Dengan dia di tangan kita bisa memaksa wanita itu menyerahkan wasiatnya. Mereka pun berbalik, meninggalkan Budena dan anak-anak di ruang rahasia. Lalu kembali menuju ruang kerja Juragan Sigit. Di dalam lorong rahasia, Budena menyalakan lilin yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Cahaya lilin menampakkan sebuah ruangan kecil yang di dalamnya hanya ada sebuah meja kayu dan beberapa kursi. Di meja itu, Budena meletakkan wasiat kuno itu dan membacanya. Ternyata isi wasiat itu sangat mengejutkan. Wasiat dari ayah Juragan Sigit menyatakan bahwa seluruh kekayaan keluarga Sigit berasal dari sebuah perjanjian dengan entitas gaib yang harus dijaga keseimbangannya. Perjanjian itu mengharuskan keturunan Juragan Sigit tidak boleh serakah dan harus selalu hidup dalam kerukunan dengan istri sah mereka. Jika Juragan Sigit melanggar perjanjian itu, atau jika harta itu jatuh ke tangan orang asing yang bukan dari garis keturunan, maka harta itu akan hilang seketika. Dan Juragan Sigit beserta keturunannya akan mendapatkan musibah besar. Vera tahu persis isi wasiat ini. Ia tidak hanya mengincar harta, tapi ia ingin mengambil alih perjanjian itu agar kekayaan Juragan Sigit jatuh ke tangannya. Yang berarti ia harus mengeliminasi Budena dan anak-anaknya. Budena gemetar membaca kesimpulan wasiat. Dan jika perjanjian dilanggar, maka kunci pemutus ikatan haruslah diserahkan pada pihak yang berhak, yakni istri sah dan anak-anaknya, melalui sebuah ritual yang dilakukan di bawah sumpah atas nama Tuhan. Budena mengerti, wasiat ini bukan tentang harta, melainkan tentang ikatan tak kasat mata yang harus ia putuskan. Tiba-tiba terdengar suara debum keras dari luar. Budena yakin Vera dan dukun itu sudah berhasil menangkap Juragan Sigit. Ia harus bertindak cepat. Ia menggenggam wasiat itu, mengambil nafas dalam-dalam, dan keluar dari ruang rahasia. Risa, Gita, tunggu Bunda di sini. Dan jangan keluar apapun yang terjadi, perintah Budena dengan mata tegas. Budena kembali ke ruang tengah. Pemandangan di sana sungguh memilukan. Juragan Sigit dipaksa berdiri
diapit oleh Vera dan dukunnya. Dukun itu menempelkan belati di leher Juragan Sikit. "Bagus Dena, keluarlah sekarang," seru Vera penuh kemenangan. "Serahkan wasiat itu, dan aku akan membiarkan suamimu hidup, meskipun dia akan menjadi boneka yang bodoh seumur hidupnya." Bu Dena maju perlahan. Ia mengangkat kertas wasiat itu tinggi-tinggi. "Ambil ini Vera," seru Bu Dena. Vera tersenyum lebar. Matanya memancarkan keserakahan murni. Ia melepas cengkramannya pada Juragan Sikit dan maju untuk mengambil kertas itu. Tepat saat tangan Vera menyentuh kertas wasiat, dari belakang Bu Dena muncullah Ustadz Hamzah. Ia datang tanpa suara. Ustadz Hamzah tidak sendirian. Ia didampingi oleh beberapa pemuda desa yang membawa obor dan tongkat. Mereka berdiri di belakang Ustadz Hamzah membaca zikir dengan suara rendah. "Vera, hentikan perbuatanmu," seru Ustadz Hamzah. Suaranya menggelegar namun penuh ketenangan. Vera terkejut. Ia mundur menatap Ustadz Hamzah dengan amarah. Dukun itu pun gemetar. "Sial, mengapa kau datang? Dasar orang tua bodoh," teriak Vera. "Aku datang untuk menegakkan kebenaran. Kau sudah melampaui batas Vera. Ilmu sihir dan keserakahanmu akan menghancurkan dirimu sendiri." Bu Dena mengambil kesempatan itu. Ia tidak menyerahkan wasiat itu kepada Vera. Sebaliknya, ia melompat ke arah Juragan Sikit, menariknya menjauh dari dukun itu. "Ustadz, sekarang!" teriak Bu Dena. Ustadz Hamzah mengangguk. Ia mengangkat tangannya, mengucapkan takbir. Bersamaan dengan itu, ia melemparkan segenggam tanah yang sudah didoakan ke udara. Tanah itu seolah berubah menjadi hujan pasir yang menyengat. Kodam yang masih bersembunyi di sekitar ruangan kini menjerit kesakitan. Terpaksa menampakkan wujudnya. Ia terlihat seperti asap raksasa dengan mata merah menyala. Pertarungan supranatural itu pun pecah. Vera dan dukunnya berhadapan langsung dengan Ustadz Hamzah dan kekuatan doanya. Sementara kodam itu berhadapan dengan zikir dan obor para pemuda. Bu Dena dan Juragan Sikit hanya bisa menyaksikan dengan wajah cemas, berharap kebaikan akan menang. Saat Ustadz Hamzah melemparkan tanah yang telah didoakan, suasana di ruang tengah rumah Juragan Sikit berubah menjadi medan pertempuran gaib yang mengerikan. Kodam itu menjerit. Asap hitam pekatnya bergulung-gulung, berusaha menjauhi cahaya obor dan lantunan zikir yang dibawakan oleh para pemuda desa. Vera dan dukun tua itu panik. Mereka menyadari bahwa Ustadz Hamzah telah menyiapkan pertahanan yang sangat kuat.
Dukun itu mencoba melawan dengan merapal mantra-mantra pengunci. Namun, setiap mantra yang keluar dari mulutnya segera dilebur oleh ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Ustadz Hamzah. "Cepat, musnahkan dia, atau kita yang celaka," teriak Vera kepada dukun itu. Wajahnya yang semula cantik kini terlihat beringas dan putus asa. Dukun itu mengeluarkan jarum panjang yang ujungnya diolesi cairan hitam. Ia mencoba melemparkannya ke arah Ustadz Hamzah, namun sebelum jarum itu sampai, Ustadz Hamzah mengucapkan satu kalimat takbir. Tiba-tiba jarum itu berbalik arah dan menusuk lengan dukun itu sendiri. Dukun tersebut langsung ambruk. Tubuhnya kejang-kejang. Vera berteriak histeris melihat dukunnya tak berdaya. Ia tahu tanpa bantuan dukun, ilmunya sendiri tidak cukup kuat. Ia menatap Juragan Sigit yang berdiri di samping Budena. Matanya penuh dendam. "Kau akan menyesal, Sigit. Semua kekayaanmu akan hilang," raung Vera. "Kekayaan itu tidak berarti apa-apa jika harus mengorbankan keluargaku, Vera," balas Juragan Sigit. Suaranya kini kembali tegas. Pengaruh jimat itu telah lenyap sepenuhnya. Ia memeluk Budena, berusaha melindungi istrinya. Kemudian Vera melakukan gerakan terakhir yang berbahaya. Ia mengeluarkan bungkusan kecil berisi tanah kuburan dan mencoba melemparkannya ke arah Budena, berharap bisa mengutuk keluarga itu. Namun Ustadz Hamzah dengan sigap melangkah maju. Ia meraih tangan Vera tepat sebelum bungkusan itu terlepas. "Cukup, Vera, kau sudah terlalu jauh." Ustadz Hamzah mencengkram pergelangan tangan Vera dengan kuat. Vera menjerit kesakitan, bukan karena cengkraman fisik, melainkan karena energi doa yang dipancarkan oleh Ustadz Hamzah. Vera merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar. Pada saat yang sama, kodam yang berupa asap hitam itu mencoba melarikan diri melalui jendela. Para pemuda desa yang sudah siap dengan obor dan tongkat serentak mengarahkan ujung obor yang menyala ke arah asap itu sambil terus bersikir. Asap hitam itu menjerit sekali lagi. Suaranya memekakkan telinga. Lalu dengan sekali tiupan angin kencang yang tiba-tiba datang dari dalam rumah, asap itu menghilang, lenyap tak bersisa. Vera yang kini sudah kehilangan kekuatan dari dukun dan kodamnya terkulai lemas. Matanya kosong. Kekuatan sihir yang selama ini ia andalkan telah meninggalkan dirinya. Wajahnya yang angkuh kini berubah menjadi pucat pasi dan hanya menyisakan penyesalan. Ustadz Hamzah melepaskan Vera. Ia kemudian menoleh ke Juragan Sigit.
Juragan Sigit bawa wanita ini dan dukunnya pergi dari sini segera. Juragan Sigit memerintahkan beberapa pemuda desa yang tidak ikut berzikir untuk segera membawa Vera dan dukun yang masih tak sadarkan diri keluar dari rumah itu. Mereka dibawa kembali ke kota kecamatan untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kekacauan itu perlahan mereda. Lampu rumah yang berkedip-kedip kini bersinar stabil. Aroma melati dan dupa yang memuakkan telah berganti dengan bau tanah basah dan embun pagi. Cahaya subuh mulai menyinari jendela, membawa kedamaian. Budena memeluk erat Juragan Sigit. Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Risa dan Gita lari dari tempat persembunyian mereka dan langsung memeluk kedua orang tuanya. "Ayah, Bunda," seru Risa dan Gita lega. "Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah, Dena," kata Juragan Sigit. Suaranya serak. Ia memeluk keluarganya erat-erat. "Aku dibutakan oleh ambisi dan sihir. Aku hampir kehilangan kalian semua." Ustadz Hamzah menyaksikan pemandangan itu dengan senyum tulus. Setelah semuanya tenang, Ustadz Hamzah menjelaskan kepada Juragan Sigit tentang isi wasiat yang telah Budena temukan. Wasiat ini adalah pengingat Juragan. Kekayaan ini datang dengan syarat, yaitu menjaga kerukunan dan menjauhi keserakahan. Jika Juragan Sigit kembali ke jalan yang benar, maka kekayaan itu akan menjadi berkah. Jika tidak, maka janji dalam wasiat ini akan memutusnya. Juragan Sigit mengangguk. Ia benar-benar menyesal. Ia berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik, fokus pada keluarga, dan menggunakan hartanya untuk kebaikan dan tidak untuk keserakahan. Sejak kejadian malam itu, desa Kalimana kembali tenang. Juragan Sigit benar-benar menepati janjinya. Ia menjual sebagian besar aset usahanya yang dulu ia dapatkan dengan cara curang untuk menenangkan batin dan membersihkan hartanya dari segala hal yang tidak halal. Ia berhenti bepergian jauh dan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mengajari Risa dan Gita tentang arti kejujuran. Hubungan antara Juragan Sigit dan Budena menjadi semakin harmonis dan mesra. Budena kini lebih sering tersenyum dan suasana rumah itu kembali hangat. Tidak ada lagi hawa dingin atau aroma melati yang mencekik. Risa dan Gita tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan berprestasi, mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua mereka. Juragan Sigit bahkan berinisiatif membangun sebuah musola baru di desa sebagai bentuk syukur dan
penebusan dosa. Setiap malam, ia dan keluarganya berkumpul, membaca doa bersama. Misteri gundik Juragan Sigit telah terpecahkan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan cinta, ketulusan, dan pertolongan Tuhan yang diwujudkan melalui Ustadz Hamzah. Mereka kini tahu harta dan kemewahan tidak akan pernah bisa menggantikan kedamaian sebuah keluarga yang utuh. Di rumah besar itu yang kini diterangi oleh lampu-lampu doa dan tawa anak-anak, Juragan Sigit telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Ia mengerti bahwa kekayaan yang paling berharga bukanlah emas atau tanah, melainkan istri yang setia dan anak-anak yang menyayangi.